Halo semuanya, pernah nggak sih ngerasa kalau ide-ide ilmiah yang keren dan penting itu kayak terkunci di tempat yang jauh banget dari kita? Nah, hari ini kita bakal bongkar caranya gimana ide-ide kompleks itu bisa kita bikin jadi gampang dipahami oleh semua orang. Pasti pernah kan, pas kita lagi coba baca dokumen yang teknis banget, isinya istilah-istilah yang bikin kening berkerut, rasanya tuh bener-bener kayak lagi baca bahasa dari planet lain, ya kan? Tapi tenang dulu. Ternyata ada loh solusinya. Ada sebuah alat yang emang dirancang khusus buat mecahin masalah ini, buat ngebuka pintu pengetahuan buat kita semua. Oke, kita sebut aja alat ini jembatan pengetahuan. Dan inilah inti dari artikel ilmiah populer. Tugasnya yaitu jadi penghubung antara para ahli sama kita-kita ini, masyarakat umum. Jadi apa sih sebenarnya artikel ilmiah populer itu? Gampangnya gini, ini tuh tulisan yang ngambil hasil riset yang ribet terus diterjemahin jadi bahasa yang lebih santai dan gampang dicerna. Tujuannya, seperti kata para ahli, biar sains gak cuma buat kalangan tertentu aja, tapi bisa dinikmati dan dipahami sama semua orang. Dan perannya buat masyarakat itu penting banget loh. Artikel kayak gini tuh nyebarin ilmu, ngasih tahu kita soal isu-isu penting, dan bikin kita jadi lebih kritis. Intinya, dia itu kayak ngeruntuhin tembok pemisah antara dunia akademis yang kelihatannya tinggi banget sama kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekarang kita coba bedah lebih dalam yuk. Kita bakal lihat gimana sih anatomi atau struktur dari sebuah artikel ilmiah populer itu bekerja. Strukturnya itu sebenarnya simpel dan logis banget. Cuma ada 4 bagian utama: judul, pendahuluan, isi, dan penutup. Biar gampang, kita bakal pakai contoh artikel diabetes dan hipertensi pada pasien gigi buat jadi bahan bedah kita. Oke, yang pertama, judul. Ini penting banget. Judul itu harus simpel, menarik, dan yang paling utama, harus benar-benar ngewakilin isi artikelnya. Lihat di contoh ini, diabetes dan hipertensi pada pasien gigi. Langsung to the point kan? Jelas, gampang dimengerti. Beda banget nih sama judul-judul jurnal akademis yang kadang bisa panjang dan jelimet. Nah, abis judul, kita masuk ke pendahuluan. Bagian ini fungsinya buat ngenalin topiknya, dan yang lebih penting, ngejelasin kenapa sih topik ini penting buat kita tahu. Coba perhatiin deh kutipan ini. Penulisnya langsung ngasih konteksnya. Dia kasih tahu kita kalau diabetes dan hipertensi itu masalah besar. Dan ini yang menarik, dampaknya tuh nggak cuma ke kesehatan tubuh secara umum, tapi juga ke kesehatan mulut kita. Langsung relevan kan? Lanjut ke bagian ketiga, yaitu isi. Nah, ini dia jantungnya artikel. Disinilah penulis ngejelasin semua argumen utamanya. Tentunya didukung sama data, bukti, dan pendapat para ahli. Di sini kita bisa lihat bagian isinya langsung menghajar ke inti masalah. Bukan cuma bilang ada masalah, tapi ngejelasin gimana masalah itu terjadi. Ada hubungan sebab akibat yang jelas banget nih sini. Ternyata kondisi gigi yang jelek bisa bikin kontrol gula darah dan hipertensi makin parah. Wah, ini kan informasi penting yang disajiin dengan lugas. Dan yang terakhir, penutup. Fungsinya simpel aja, ngerangkum poin-poin penting yang udah dibahas dan ngegasin lagi pesan utama yang mau disampaikan ke pembaca. Penutup di contoh ini ngerangkum semuanya dengan apik. Dia nggak cuma ngulang apa yang udah dibilang, tapi juga ngasih harapan, nunjukin ke arah solusi yang positif, jadi ada takeaway yang optimis gitu. Oke, struktur udah. Sekarang kita pindah ke dapurnya, keajaiban di balik kata-katanya. Karena cara nulisnya itu sama pentingnya sama strukturnya. Nah, tabel perbandingan ini ngejelasin semuanya. Tulisan ilmiah murni itu biasanya kaku, formal, bahasanya berat. Sementara yang populer itu komunikatif, ringan, dan ramah. Yang satu buat para akademisi, yang satunya lagi, ya buat kita semua. Satu ciri khas yang paling penting, artikel ini selalu pakai fakta dan data yang objektif. Ini bukan cuma opini penulis. Dan ini yang ngebedain tulisan berkualitas sama tulisan, ya, yang sekedar heboh aja. Jadi dasarnya harus kuat. Nah, ini dia contohnya. Satu angka, 31,8%. Kelihatannya cuma angka ya, tapi angka ini langsung bikin masalah hipertensi di Indonesia jadi terasa nyata banget. Jadi konkret, jadi mendesak. Ini bukan lagi sekedar cerita, tapi fakta yang bisa diukur. Alat sihir lainnya dalam penulisan ini adalah penekanan pada hubungan sebab akibat. Penulis biasanya pakai kata-kata hubung tertentu, biar kita sebagai pembaca gampang banget ngikutin alur berpikirnya. Dan contoh ini nunjukinnya dengan sempurna. Perhatiin deh kata yang ditebelin, menyebabkan, dan akibatnya. Dua kata ini kayak jembatan logika yang kokoh, bikin argumennya jadi jelas, runut, dan gampang banget kita pahami. Oke, kita udah bedah strukturnya, bahasanya. Sekarang pertanyaannya, so what? Kenapa sih ini semua penting? Intinya tuh ini. Ini bukan cuma soal bikin bahasa jadi gampang,
tapi soal menghubungkan dunia riset yang kompleks dengan kehidupan kita sehari-hari. Apalagi di zaman sekarang, di mana misinformasi dan hoaks itu nyebarnya cepat banget. Kemampuan buat nyajiin fakta dengan jernih itu jadi super penting. Ini bekal kita buat ngambil keputusan yang lebih baik buat diri sendiri maupun buat masyarakat luas. Sebagai penutup, saya mau lempar pertanyaan ini ke teman-teman semua. Coba deh, lihat di sekitar kita. Kira-kira informasi rumit apa lagi ya yang butuh jembatan kayak gini biar bisa dipahami lebih banyak orang? Siapa tahu, jawaban dari pertanyaan ini bisa jadi awal dari perubahan besar. Terima kasih.